Sebelum memasuki acara, perkenankan saya selaku MC membacakan agenda hari ini, yakni tentang bagaimana menjadi guru yang baik yang dibawakan oleh Bapak Fajar Indra Kurniawan, Eskom Mkom. Pada Bapak Fajar selaku pemateri dipersilahkan. Tes, cek, 1, 2, 3. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Baik. Saya mulai, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sore ini kita bisa bertemu dalam rangka e-workshop yang hari ini materinya sedikit agak berbeda, yaitu how to become a great teacher, atau bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang hebat. Sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Fajar Indra Kurniawan yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu semua agar proses ini menjadi lebih menarik. Maka ada nanti interaksi agar kita bisa saling memberikan umpan balik satu sama lain. Karena materi bagaimana menjadi guru yang hebat ini tentunya Bapak Ibu semua juga memiliki pengalaman yang hari ini kita bisa sama-sama saling tukar-menukar pengalamannya. Jadi tidak sekedar satu arah. Nanti saya meminta Bapak Ibu semua menyampaikan pendapat terkait beberapa hal yang telah Bapak Ibu lakukan dalam menjadi seorang guru. Bisa bentuk guru secara pribadi, kemudian sebagai seorang guru di sebuah lingkungan, karena seperti kita pahami, guru tidak hanya sebatas konvensional di mana ada sebuah ruangan, di situ ada siswanya, kemudian ada gurunya. Tidak lagi sekecil itu, tapi guru memiliki makna yang luar biasa luas sekali. Baik, Bapak Ibu, di sore yang cerah ini, mungkin di wilayah Bapak Ibu suasananya juga sama. Ada yang mungkin mendung, ada juga mungkin yang hujan. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa bertemu untuk bisa mendiskusikan hal-hal positif yang selama ini telah kita lakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu semua, mohon izin untuk share screen agar kita bisa berinteraksi satu sama lain terkait tentang how to become a great teacher. Bisa terlihat Bapak Ibu semua? Bisa, Pak. Bisa terlihat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu materi add-on atau materi-materi tambahan di mana hari ini kita akan membahas hal yang menggelitik kita semua, bagaimana menjadi great teacher atau guru yang bisa dibilang hebat, mungkin dalam sisi terjemahan. Ada yang juga menyampaikan bahwa menjadi guru itu harus menginspirasi. Oke, menginspirasi. Bapak Ibu, mohon info di sini yang profesinya sebagai seorang guru, coba bisa menyampaikan di kolom chat, atau yang bukan guru, profesinya misalnya saya mendengar dari moderator ada tenaga kependidikan, mungkin bisa disampaikan di chat dan saya bisa memahami seperti apa kapasitas Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Karena saya yakin Bapak Ibu guru semua memiliki pengalaman, saya yakin memiliki juga kesan-kesan terhadap guru
ketika Bapak Ibu sekarang mungkin di tenaga pendidikan, ketika Bapak Ibu juga seorang guru, tentunya Bapak Ibu guru memiliki pengalaman yang luar biasa bercengkrama bersama peserta didiknya. Walaupun Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentunya memiliki bisa dibilang kesan, karena kita melihat pendidikan sekarang ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Bisa kita lihat kalau misalnya Bapak Ibu guru berada di lingkungan sekolah, kurikulum sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Seperti itu. Ada juga di mana guru-gurunya sekarang ini mulai dilatih secara serentak di Indonesia, ada istilahnya guru penggerak seperti itu. Ada sekolah penggerak, kurikulumnya juga diubah, dulu ada namanya kurikulum penggerak, sehingga sampai pada titik akhir di mana semuanya sekarang sudah mulai bergerak. Ini disampaikan ternyata yang memiliki kode D itu adalah dosen. Kemudian yang memiliki kode G depannya ternyata guru, dan juga T adalah tenaga kependidikan, ada staf karyawan. Alhamdulillah dari sini bisa diketahui ternyata Bapak Ibu semua memiliki latar belakang berbeda pada kesempatan sore kali ini. Sebelumnya Bapak Ibu coba dibuka chatnya. Silakan ditulis Bapak Ibu. Apa pengalaman Bapak Ibu ketika dulu menjadi siswa yang diingat-ingat sampai sekarang? Pengalamannya cukup ya ringkas-ringkas saja ya. Kalau satu kata mungkin tidak mungkin, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki kesan ketika dulu menjadi siswa. Yang paling kesan itu apa? Tolong di type di kolom chat, kemudian silahkan di send begitu, agar kita semua bisa tahu seperti apa kesan Bapak Ibu ketika dulu menjadi siswa sebelum kita beranjak how to become great teacher. Apapun kesan itu, apakah kesan itu kesan yang positif ataupun ada kesan-kesan yang lainnya, coba silahkan di kolom chat sebagai bentuk interaksi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan di type. Saya tunggu ya beberapa menit begitu saja, yang nantinya kita akan bisa discuss dari situ. Silahkan. Ya, silakan. Ini sudah ada Ibu Titik Dian menyampaikan. Ada yang takut maju ke depan. Padahal jawabannya benar. Wah, demi takut maju ke depan jawabannya benar. Ini luar biasa. Ketika melaksanakan ujian nasional, seperti kita ketahui, Ibu Siti sangat terkesan dengan ujian nasional. Ini momok yang luar biasa, yaitu ujian nasional. Yang lain silakan diketik pada kolom chat seperti apa perasaan Bapak Ibu waktu itu, feel-nya. Karena ini ada euforianya. Apalagi kalau dinyatakan lulus, fantastis sekali. Silakan ketik dulu. Ini jumlah partisipannya 21-an. Ya, nanti mungkin kurang dari 20 karena termasuk saya dan juga ada moderator. Ini baru 2. Monggo yang lain tinggal type saja. Hari ini harus hari yang menyenangkan. Jadi tidak usah ada kekhawatiran, langsung saja ketik di situ. Silakan.
Wow, Bu Dia ini menyampaikan semesteran kenaikan kelas lalu ranking 1. Waduh, maka prestasinya Bu Dia ini fantastis. Tapi saat UNED selalu peringkat 2. Alhamdulillah, karena beberapa di antara kita tidak berperingkat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Peringkat ini membuat kita berdebar-debar. Gitu. Yang lain disilahkan. Yang lain baru 3 ini Bapak Ibu. Setidaknya 50% lah dari jumlah peserta kali ini bisa menyampaikan tentang kesannya ketika dulu sebagai siswa waktu itu. Silakan. Ini baru 3, kurang 7. Silakan yang lain. Oh, disampaikan juga oleh Ibu Windria. Besok adalah ujian atau ulangan. Sampai kayaknya kita nggak bisa tidur. Memikirkan ulangan. Ulangannya dipikir tapi kita nggak belajar. Kayaknya sama ini semua ya. Keren-keren. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu. Luar biasa sekali pengalamannya. Silahkan. Seperti ya ujian Ini ada tidak mengerjakan tugas di hukum. Wow, menghukum. Nah, ternyata ada dosen killer, ada juga guru killer. Tapi it's okay Bapak Ibu. Ini dari kalau ada kata Dewi ini kayaknya Ibu Surya Chandra Dewi. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Monggo, yang lain disilahkan. Wow, menghafal tugas hafalan, maju ke depan, di satu itulah saya belajar mati-matian, wal sampai titik darah penghabisan. Ini Ibu Marianti, ini sepertinya Pak Anas, euforia ketika ada jam kosong. Ya Allah, jam kosong itu adalah masuk 7 keajaiban dunia yang dianggap oleh siswa. Ketika jam kosong, fantastis sekali. Keren. Baik, Bapak Ibu, apapun kesan Bapak Ibu semua tentang sebagai siswa itu membekas sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu memfavoritkan seorang guru dan masih ingat sampai sekarang. Dulu ini saya itu dihukum di depan kelas. Yang menghukum saya misalnya Pak Budi begitu ya nama gurunya ya.
dulu misalnya, sampai sekarang itu masih ingat Bapak Ibu, yaitu Pak Budi yang menghukum kita. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu telah melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang terkesan sampai sekarang, ya, kejahilan teman kelas, keusilan teman kelas, atau bahkan kita yang melakukan keusilan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, apapun itu, ingat itu adalah pembelajaran buat kita semua, karena kita sampai detik ini masih bisa mengingat. Ini ditambah lagi oleh Ibu Sukaryati, ketika tugas banyak tapi waktunya sedikit. Bapak Ibu, mungkin ada yang bilang ketika kita sudah bekerja, kita akan bekerja di bawah tekanan. Tapi menjadi siswa, kita sudah sangat terlatih menjadi siswa di bawah tekanan. Jadi tekanan yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini, itu mungkin ya presentasinya lebih kecil daripada tekanan kita sebagai seorang siswa pada masanya. Karena ketika setiap Bapak Ibu guru itu memberikan satu tugas, nah karena mapelnya waktu itu jumlahnya 13-17 mapel, wow, pundak kita berat sekali, sehingga kita memberikan alternatif solusi, tidak dikerjakan semua. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal terkait bagaimana kita nanti bisa berperan ya di dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya sekedar guru, Bapak Ibu. Bayangkan ketika tenaga kependidikan itu tidak ada. Ini disampaikan juga oleh Bu, lupa mengerjakan PR. Itu keistimewaan, keindahan yang luar biasa. Karena ketika kita lupa, kita tidak tahu apa-apa. Tapi itu begini, ketika lupa PR, kemudian guru menanyakan di depan kelas, dan kita baru tahu ada PR. Ya ampun, guru itu seperti mengeluarkan aura hitam. Dan kita, wow, sembriwing bergetar. Bapak Ibu, saatnya kita menuju ke materi Bapak Ibu. Ini ada sebuah tampilan video, di mana video ini berjudul Menggugat Diri Sendiri Demi Transformasi Pendidikan Indonesia. Saya tampilkan ini Bapak Ibu. Coba saya lihat di YouTube dulu. Mohon izin stop share dulu. Sudah keluar Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah. Bapak Ibu, itu adalah saya dengan pose waktu kecil saya yang saya idam-idamkan, dan sekarang baru bisa saya lakukan dan saya publikasikan di seluruh dunia.
yaitu ketika ingin Satria Baja Hitam ketika ingin berubah posenya seperti itu. Ya ampun, tidak apa-apa ya. Saya dulu ini malu, sekarang saya malu-maluin ini dengan pose ini. Tapi it's okay. Videonya sebagai berikut Bapak Ibu. Permisi, mohon maaf Pak, videonya agak nge-lag Pak, agak patah-patah. Ya, mohon diulangi. Untuk videonya agak patah-patah Pak. Oh, tapi suaranya terlihat ya? Terdengar maksudnya? Tidak Pak. Oh, baik. Sebentar. Nggih Pak. Ya memang kalau video butuh bufferingnya lebih tinggi sehingga mungkin di Bapak Ibu akan kelihatan agak patah. Berarti saya sampaikan saja. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya setiap siswa adalah pribadi yang unik. Kenapa seperti itu? Jadi saya sampaikan di video ini, coba nanti saya share saja ya videonya agar nantinya saya taruh di kolom chat sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat dengan secara mandiri seperti itu. Intinya adalah kita sudah lama mengetahui itu Bapak Ibu, di mana setiap siswa merupakan pribadi yang unik. Bahkan untuk siswa yang kembar saja itu pasti ada perbedaannya. Nah, itu video yang ditampilkan kali ini. Jadi watak dan karakternya berbeda. Karena ada perbedaan setiap siswa, maka seharusnya Bapak Ibu, seharusnya seorang guru itu bisa memahami siswanya. Apa yang terjadi selama ini? Ada perbedaan karakter siswa, tetapi cara menyampaikan guru ini sama. Saya ulangi lagi, cara menyampaikan guru ini sama. Kita tidak perlu Bapak Ibu mungkin menjadi seorang guru, karena ada perbedaan profesi. Ada Bapak Ibu guru yang sebagai tenaga kependidikan. Kita lihat anak-anak kita sendiri saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang memiliki 2 orang anak sehingga mudah untuk melakukan komparasinya. Si A sama si B ini ternyata berbeda sekali. Tetapi kita memberikan edukasi mereka dengan cara yang sama. Ini adalah hal yang akan kita diskusikan karena ini hal yang menarik pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, ini ada ikan, gambar ikan dan gambar pohon. Jadi kenapa kita tidak boleh menyamakan cara mengukur seseorang? Jangankan siswa kita Bapak Ibu, anak kita tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu bayangkan dalam sebuah kelas. Ada anak yang pintar sekali biologinya. Ada yang pintar sekali informatikanya. Ada yang senang sekali dengan IPS. Ada yang sama sekali alergi dengan matematika. Mereka itu sangat beragam sekali. Suatu ketika Bapak Ibu, ada anak yang pintar sekali olahraga. Olahraganya sangat berprestasi. Tapi dia diukur dengan cara yang sama. Maka sama halnya kita itu memperlakukan ikan. Menyuruh ikan untuk memanjat pohon. Siapa ikan ini? Ikan ini adalah siswa kita yang pintar sekali berenang, tapi oleh gurunya disuruh untuk memanjat pohon. Maka ikan ini akan merasa tidak bisa, tidak berdaya seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia disuruh memanjat pohon. Sementara temannya yang hebat sekali di bidang yang lain, yang kurang
bisa untuk berenang, kemudian disuruh untuk berenang, itu juga akan jadi masalah. Contohnya adalah ikan. Ketika ikan ini disuruh memanjat pohon, dia tidak akan bisa. Tetapi bagi seorang misalnya monyet, Bapak Ibu ya, memiliki kemampuan memanjat pohon yang tinggi, yang baik sekali. Sebaliknya, monyet ini disuruh berenang, maka dia tidak akan pernah bisa mengalahkan ikan. Bapak Ibu, sebagai seorang guru di sini harus bisa memahami siapakah siswa-siswa kita ini yang memiliki potensi-potensi. Mereka bukan lagi secari kertas putih yang kosong, tapi mereka sudah memiliki warna-warna di dalam. Mereka sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tetapi kita menyamakan rata, sehingga potensi mereka itu tidak akan pernah bisa tercapai dengan baik. Yang terjadi hari ini adalah ketika ikan itu tidak bisa memanjat pohon dan dipaksa memanjat pohon, maka dia nilainya jelek di situ. Mungkin Bapak Ibu selama ini yang merasa menjadi seorang siswa buruk pada mata pelajaran tertentu, tapi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke orang lain, saya itu bisa mapel. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hanya satu alat ukur yang dipakai, maka siswa kita itu tidak akan pernah bisa memunculkan potensinya. Kenapa seperti itu? Karena ada perilaku yang berbeda pada siswa kita. Mereka memiliki watak, karakter, bakat, minat, sosial emosional mereka, dan tingkat kecerdasan yang berbeda pula. Intinya seperti itu. Saya percepat saja Bapak Ibu ke yang terakhir. Mungkin teksnya bisa dilihat Bapak Ibu ya. Intinya ini ajakan untuk kita bisa bergerak bersama. Bergerak Bapak Ibu untuk berkontribusi positif meningkatkan kualitas pendidikan. Sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu guru di mana pembelajaran itu gurunya di depan kelas, kemudian hanya sekedar menyampaikan saja ceramah 2 kali 45 menit, atau kalau Bapak Ibu semua bekerja sebagai dosen 3 SKS ceramah, ini sudah tidak zamannya lagi. Kenapa? Karena mereka beda generasi dengan kita, maka seharusnya cara-cara pembelajarannya harus kreatif dan inovatif. Lepaskan semua Bapak Ibu hal-hal yang membelenggu kita dalam rangka meningkatkan kreativitas kita untuk proses belajar bersama murid kita, mahasiswa kita. Saya Bapak Ibu Fajar Indro Kurniawan memberanikan diri untuk menggugat diri demi transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kenapa kita harus bisa menggugat diri sendiri? Karena pada dasarnya hanya bisa dimulai dari guru. Start pointnya dari guru, bukan dari siswa. Start pointnya adalah dari diri kita sendiri untuk memulai langkah kecil yang sederhana, yaitu mari kita membuka cara-cara berpikir bahwa siswa kita berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang yang unik, yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Ada sebuah lagu yang keren, yaitu Ojo Dibanding-bandingke. Salah liriknya itu menginterpretasikan juga bahwa pembelajaran itu tidak bisa kita membandingkan si A dengan si B, karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada sebuah kata yang sangat menarik yang selama ini ada, ya, yang selama ini kita ketahui, ingar sosong tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan kita bisa menjadi seorang teladan, di tengah kita bisa menjadi fasilitator, bisa apa? Mendukung, mensupport siswa kita, dan yang di belakang kita bisa mendorong bagaimana mereka bisa menemukan jati diri. Baik, kita kembali ke presentasi Bapak Ibu semua. Bisa terlihat ya presentasinya sekarang? Bisa. Atau
Baik. Itu tadi adalah awal-awal untuk bisa memotivasi Bapak Ibu semua dalam rangka untuk open minded ya, membuka cara berpikir kita bahwa ketika kita dulu diperlakukan seperti itu oleh guru kita, maka sepertinya kita memperlakukan siswa kita dengan cara yang sama, tidak fair. Karena kita sudah beda generasi, kita sudah bisa memahami bagaimana siswa kita. Hari ini saya perkenalkan ke Bapak Ibu semua, yaitu alur belajar kita pada kesempatan kali ini disebut dengan merdeka. Ya, layaknya kurikulum merdeka, layaknya guru merdeka, dosen merdeka, kampus merdeka. Maka hal yang sama kita pelajari hari ini, yaitu merdeka. Merdeka merupakan sebuah akronim singkatan sebagai bentuk mempermudah kita mengingat. M yang pertama dikenal dengan mulai dari diri. E adalah eksplorasi, R ruang kolaborasi, D demonstrasi, E elaborasi, kemudian K ini adalah koneksi, dan yang A terakhir adalah aksi. Bapak Ibu, ini untuk mempermudah kita bahwa dengan merdeka, artinya alur belajar kita pada kesempatan kali ini merupakan sebuah tips dan trik bagaimana secara individu kita bisa memprioritaskan orientasinya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita. Karena Bapak Ibu, sudah tidak zamannya lagi aktor itu letaknya pada siswa, pada mahasiswa. Aktor utamanya itu bukan dosen atau gurunya, tetapi pada siswanya. Karena pembelajaran yang sekarang orientasinya adalah kepada siswa. Biarkan mereka berkreasi dengan caranya. Tugas utama kita adalah menjadi seorang fasilitator. Bapak Ibu yang sudah pengalaman bertahun-tahun mengajar pasti akan memahami ada yang salah dari siswa kita ketika kita mengajar. Kenapa mereka mengantuk? Kenapa mereka aktif dengan temannya berbicara sendiri di kelas? Selama ini kita selalu menyalahkan siswa kita. Mari kita sedikit merefleksi, jangan-jangan mereka ini bosan karena cara mengajar kita ini standar saja, biasa saja. Kita terlalu banyak menggunakan ceramah dalam memberikan materi, mungkin mereka bosan. Atau ternyata ketika saya masuk kelas, aura hitam saya keluar sebagai seorang guru, sehingga kita tidak lagi berada di tengah-tengah mereka sebagai seorang fasilitator, tapi kita di tengah-tengah itu memiliki aura hitam yang menakutkan mereka. Ini adalah hal-hal yang harus sama-sama kita koreksi, Bapak Ibu. Hari ini yang perlu kita sama-sama pelajari adalah sisi seorang guru. Kita tidak ke siswa. Oke, siswa itu misalnya aktivitasnya tinggi sekali, tapi hari ini kita akan belajar menjadi guru yang inspiratif. Yang pertama adalah M, Bapak Ibu. Apa itu? Mulai dari diri. Bapak Ibu, M, mulai dari diri ini saya tampilkan sebuah kata-kata motivasi untuk kita semua agar kita bisa memahami dengan baik. Hari ini tidak akan banyak teori-teori yang saya sampaikan. Cukup kata-kata tertentu saja sehingga kita bisa mengingat itu dengan baik. Bapak Ibu, yang berkembang bukan mereka yang digenggam, tapi mereka yang berani untuk terbang. Masya Allah, kata-kata ini luar biasa sekali. Artinya apa? Bapak Ibu, kita sekarang berada di zona nyaman. Beranikah kita keluar dari zona nyaman? Bapak Ibu, seperti apa keluarnya? Bapak Ibu selama ini ketika mengajar seperti itu saja, coba mulai sekarang kita melakukan sedikit saja perubahan dengan cara mengajar kita. Yang selama ini kita datang itu menjadi momok buat siswa kita, yang menjadi momok buat mahasiswa kita. Pak Fajar datang. Sepertinya kehadiran kita tidak diinginkan. Mulai kita berubah. Ketika kita tidak masuk, ternyata anak-anak sampai menanyakan, Bapak Ibu kenapa tidak masuk? Itu adalah bentuk bagaimana siswa kita menanti kehadiran kita. Kita harus menjadi guru yang dinanti, bukan guru yang dibenci. Itu yang harus kita sepakati bersama-sama. Kenapa? Karena kita harus bisa keluar dari tempurung itu. Jangan seperti kita katak dalam tempurung. Jadi Bapak Ibu, tempurung itu harus kita pecahkan. Kita harus keluar dari zona nyaman. Agar apa? Agar kita bisa memahami seperti apa peserta didik kita. Layaknya orang tua ke anaknya, apapun bisa dilakukan untuk anaknya. Hari ini mari kita geser paradigma.
apapun bisa kita lakukan untuk siswa kita. Jangankan hanya sekedar melakukan perubahan cara mengajar, tapi juga Bapak Ibu bisa menyiapkan perangkat-perangkat yang lain, media-media mendukungnya. Luar biasa sekali di internet itu. Bapak Ibu tidak perlu membuat, cukup untuk apa? Cukup untuk memanfaatkan yang ada, tampilkan mereka. Mereka pasti antusias sekali. Anak kita orientasinya sekarang yang dilihat banyak videonya. Ketika teks itu ada, sudah Bapak Ibu, jangankan disuruh membaca, melihat saja mereka tidak mau. Karena berbentuknya teks, ada gambar dilirik, ada video, maka mungkin mereka sebagian besar akan tertarik. Itu adalah beberapa hal. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan mulai sekarang. Mulai dari diri harus kita ubah Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu menggugah diri agar Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru yang dinanti, bukan guru yang dibenci. Perubahan mindset Bapak Ibu, sebelumnya sudah saya sampaikan apa-apa yang harus kita ubah dalam diri seorang guru. Positive thinking, Bapak Ibu, positive thinking ini menjadi hal yang luar biasa. Ada beberapa guru yang menggunakan kata-kata hebat, termasuk salah satu guru saya. Guru saya itu tidak pernah bilang kalau siswanya itu nakal. Bilangnya begini, siswa saya itu istimewa. Penggunaan kata istimewa itu luar biasa sekali. Itu adalah positive thinking seorang guru. Sehingga guru itu tidak akan menyerah dengan anak-anak yang nakal atau yang istimewa. Karena bagaimanapun juga keberadaan guru itu menjadi hal yang luar biasa untuk merubah positif hal-hal yang mereka lakukan. Mereka nakal itu biasa saja, Bapak. Kita saja dulu waktu sekolah, kenakalan kita sebatas itu, Bapak Ibu. Maka kenakalan itu hal yang harus diubah. Maka guru memiliki positive thinking. Untuk apa? Agar peserta didiknya ini ketika diajar itu tidak melihat hal negatifnya, tapi dia adalah siswa yang istimewa, yang membutuhkan perhatian lebih untuk bisa memahami materi yang kita ajarkan. Berikutnya adalah agen perubahan. Bapak Ibu guru, bisa kita ketahui agen perubahan itu adalah kita sebagai seorang guru. Apapun yang kita lakukan di depan kelas itu menjadi hal yang mudah dilakukan oleh peserta didik kita. Apa sikap kita, cara berjalan kita, ngomong kita, bercandaan kita dengan mereka, bisa saja itu diingat seumur hidup. Itu salah satunya yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Nanti kita akan discuss terkait. Jadi Bapak Ibu, mulai dari diri, mindset kita harus kita ubah. Zona nyaman kita, mari kita sedikit keluar saja dalam rangka untuk memenuhi bagaimana memberikan pembelajaran yang berbeda kepada siswa kita. Positive thinking, Bapak Ibu harus memiliki positive thinking dalam dirinya. Ya, semuanya dilihat sisi positifnya, tidak sisi negatifnya. Yang terakhir adalah agen perubahan. Bapak Ibu menjadi motor penggerak karena ujung tombak pendidikan itu adalah kalau aku bisa mental. Ini terkait mulai dari diri. Berikutnya adalah eksplorasi. Bagaimana seorang guru bisa mengeksplorasi hal-hal yang ada dalam dirinya, sekitarnya, lingkungan, untuk bisa menghadirkan hal yang luar biasa, ditampilkan ke peserta didik kita. Ada ungkapan oleh Mario Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Bapak Ibu semuanya, siswa kita harus diarahkan menjadi pemilik masa depan karena mereka adalah pembelajar. Bapak Ibu guru semua juga harus dan terus belajar. Kenapa? Karena satu hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Di depan itu ya ada ketidakpastian, maka mari kita membekali peserta didik kita, siswa kita, mahasiswa kita, bahkan anak-anak kita sendiri ketika di rumah, agar mereka menjadi terus pembelajar sehingga mereka menjadi pemilik masa depan. Eksplorasi, ketika kita dilihat dari sisi orang guru, guru harus terus dan terus belajar. Kenapa seperti itu? Karena ketika guru berhenti belajar, bayangkan apa yang terjadi pada siswa kita. Semuanya akan kacau balau. Ada peribahasa yang lain, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bayangkan betapa kocar kacirnya ketika nanti mereka kencing berlari. Karena itu adalah hal-hal bagaimana kita sebagai seorang guru harus terus belajar. Terkait eksplorasi, ada hal yang menarik lagi, yaitu lifelong learning, yaitu pembelajaran sepanjang hayat, Bapak Ibu.
Kita saja selama ini masih terus belajar. Artinya apa? Pembelajar itu tidak terbatas oleh usia. Berapapun usianya. Ada orang umur 40 tahun, bahkan 50 tahun baru sekolah S1. Itu luar biasa sekali lifelong learning-nya. Jadi proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak di akademisi juga, tidak hanya berada di ruang kelas, di sebuah sekolah, di universitas, tidak. Tapi aktivitas harian kita bertemu dengan si A, kita bertemu dengan si B. Bahkan kita juga beberapa mungkin belajar dari siswa kita. Oh, ternyata ada cara seperti ini yang dilakukan oleh siswa. Artinya apa? Pemberian pembelajaran yang tidak dibatasi usia akan memberikan dampak yang luar biasa. Bapak Ibu tadi itu ingat sekali ketika disuruh menghafalkan guru biologi. Dagdeg. Sampai sekarang masih ingat. Kita masih ingat bagaimana killernya guru ketika SD kita. Kita masih ingat wajah-wajah guru kita. Kita masih ingat diajak apa saja oleh guru kita. Pada momen-momen tertentu itu sangat menyenangkan kita. Dan pembelajarannya luar biasa. Sampai ingat kita sampai sekarang. Itu adalah lifelong learning Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ketika kita bisa menghadirkan itu ke siswa kita pada generasi sekarang. Luar biasa sekali. Ini adalah E, yaitu eksplorasi. Berikutnya kita ke merdeka, yang ke R, ruang kolaborasi. Bapak Ibu, kita harus bisa menghadirkan, membuka diri bahwa kita harus meyakini ketika kita secara individu adalah setetes air, tapi ketika bersama-sama kita adalah lautan. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika kita merasa diri kita sudah pada sampai titik terbaiknya, maka itu sama dengan menjatuhkan diri kita sendiri. Kita harus ingat di atas langit masih ada langit. Maka ada proses-proses yang harus kita kolaborasikan dengan orang lain sebagai seorang individu. Kita akan terus belajar dengan orang lain. Jangankan orang lain, dengan hal-hal yang sifatnya video saja. Kita sering melihat video itu adalah proses kolaborasi kita secara individu. Sehingga apa? Sehingga memunculkan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Tadi saya sampaikan kita menjadi seorang pembelajar. Maka mari kita buka ruang untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kenapa kita harus berkolaborasi dengan orang lain? Karena Bapak Ibu penting untuk bisa mengupgrade diri. Dengan melakukan kolaborasi itu adalah upgrade yang sifatnya gratis. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita akan mengupgrade secara tidak langsung pengetahuan kita, keterampilan kita, sikap kita. Sehingga apa? Dari sisi pengetahuannya akan menjadi lebih baik, keterampilan kompetensi kita juga akan lebih melakukan peningkatan. Sikap kita yang selama ini juga bisa berubah dengan lebih baik. Dengan apa? Berkolaborasi dengan orang-orang lain. Di luar sana ada orang-orang yang luar biasa sekali pengetahuannya. Ada yang memiliki keterampilan yang beberapa kita butuhkan, yang lain tidak. Maka penting kita untuk bisa melakukan filtering. Ada orang yang antusias sekali di hidupnya, orientasinya ke optimis terus, sikapnya itu bisa kita tiru. Maka free upgrade ini tidak mungkin kita lewatkan. Karena apa? Dengan adanya kolaborasi kita akan bisa upgrade diri kita sendiri. Ini yang di R Bapak Ibu, yaitu ruang kolaborasi. Habis merde, sekarang kita ke D. Apa itu D? D itu adalah demonstrasi. Maka sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan. Karena apa? Teladan lebih berharga daripada 1000 kata. Mungkin ketika kita memberikan cekokan ke anak-anak, buanglah sampah pada tempatnya. Ratusan atau ribuan kali kita menyampaikan itu, tetapi anak-anak tidak tergerak sedikit pun untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi ketika kita membuang sampah pada tempatnya dan dilihat oleh siswa kita, itu pembelajaran yang lebih dari 1000 kata. Sehingga lihat, guru saya saja sudah seperti itu, maka siswanya akan begitu. Itu adalah demonstrasi. Bapak Ibu, teladan ini menjadi hal yang fantastis. Hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, atau sebagai seorang orang tua ketika dilihat oleh anaknya. Maka Bapak Ibu, untuk demonstrasi itu penting untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Pada dasarnya manusia adalah pengkopi yang ulung.
pembelajaran terbaik itu adalah sederhana saja dan mudah untuk ditiru. Bapak Ibu ketika memiliki putra putri di rumah, ternyata mereka ada kalanya melakukan sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan. Tapi mereka melakukan itu karena melihat apa yang kita lakukan sebagai seorang orang tua. Maka itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu, memberikan teladan-teladan yang baik. Karena ketika kita pada posisi memberikan teladan yang baik dan itu dilihat dan dikopi oleh mereka, maka luar biasa sekali pembelajaran telah terjadi. Di satu sisi sebagai seorang guru kita bisa mentransformasikan keilmuan, tapi di sisi yang lain Bapak Ibu ini menjadi ladang pahala Bapak Ibu semua. Karena apa? Hal baik yang Bapak Ibu lakukan ternyata ditiru, dikopi oleh mereka semua. Ini terkait demonstrasi Bapak Ibu. Merde, kemudian sekarang adalah habis D adalah E. Elaborasi, lebih arah cermat dan ketekunan. Ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketekunan membuat kemungkinan kecil menjadi kemungkinan besar, dan ketekunanlah yang akan membuat kemungkinan besar menjadi pasti. Bapak Ibu, ada yang menyampaikan juga, tekun itu bisa mengalahkan kepintaran. Hari ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika sudah memahami materi pada kesempatan sore hari ini, tekun, konsisten untuk bisa melakukan ini. Karena ketika ini dilakukan satu kali, maka sepertinya sulit. Contoh saja teladan hanya dilakukan satu kali. Maka butuh terus ada pembiasaan, pergeseran mindset tadi dilakukan terus-menerus. Kemudian eksplorasi harus dilakukan secara konsisten. Kemudian kolaborasi juga seperti itu, harus terus dilakukan. Membuka diri pada kesempatan-kesempatan tertentu untuk mengupgrade diri sendiri. Kemudian ada demonstrasi yaitu teladan tadi. Itu harus kita lakukan secara tekun. Agar apa? Agar ketekunan ini memiliki dampak luar biasa nanti. Karena apa? Karena bayangkan ketika guru biasanya membuang sampah pada tempatnya, suatu ketika siswanya membuangnya sembarangan. Nah ini konsistensi harus kita lakukan Bapak Ibu dalam tahap E yaitu elaborasi. Elaborasi merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan diri melalui berbagai cara, baik lisan maupun tulisan, sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensinya. Elaborasi ini membuat kita lebih percaya diri bahwa yang kita lakukan adalah on the right track. On the right track. Sehingga apa? Kepercayaan itu akan menumbuhkan positive thinking, sehingga ketika anak-anak melihat ini akan menjadi kopian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah D adalah K, koneksi Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka Bapak Ibu harus melakukan koneksi. Interaksi ini dilakukan dalam rangka mendukung kerjasama. Dengan siapa? Dengan teman sejawat. Koneksi itu juga perlu dibangun dengan siswanya. Koneksi itu perlu dibangun dengan atasan kita. Atau bahkan orang-orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan yang kita tidak miliki. Maka kita harus membangun koneksi ini. Tapi Bapak Ibu, koneksi itu tidak bisa dibangun dalam sekejap. Karena koneksi itu dibangun dengan kepercayaan, tumbuh dengan saling memberi, kuat ketika satu sama lain saling memahami. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Universitas Islam Majapahit, saya sebagai dosen itu berada di lingkungan yang koneksinya luar biasa. Karena saya merasa tidak sendirian. Saya merasa ketika saya tidak bisa, ada backupan yang luar biasa dari teman-teman, rekan-rekan kerja. Itu saya merasa bahwa saya ini juga ikut besar. Kenapa? Karena ada orang-orang di sekeliling saya, ketika saya memiliki kelemahan, mereka itu bisa menutup kelemahan saya. Saya merasa ketika ada hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan, saya bisa mengandalkan orang lain Bapak Ibu. Teman-teman saya ini luar biasa sekali bisa diandalkan. Sehingga saya tidak khawatir ketika saya mendapati sebuah masalah. Kenapa? Karena saya percaya teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, koneksi yang saya bangun di situ akan membantu saya menyelesaikan solusi. Ketika kita tidak bisa memberikan hal-hal baik kepada siswa kita, teman-teman kita akan menginspirasi kita. Kok bisa dia seperti itu? Kok bisa teman-teman
saya ini cara berpikirnya seperti ini. Itu hal-hal yang luar biasa dalam rangka memanfaatkan koneksi yang ada. Koneksi harus kita manfaatkan karena itu akan menghasilkan akselerasi. Apa itu? Percepatan. Kalau kita mengerjakan sebuah tugas harus dikerjakan 1-2 hari, ternyata teman kita itu bisa mengerjakan jauh lebih cepat. Ketika kita tanya, ternyata caranya seperti ini, maka Bapak Ibu semua sudah memanfaatkan koneksi. Bapak Ibu, ada pekerjaan yang luar biasa besar. Ketika kita kerjakan sendiri, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi dengan adanya teman-teman kita, ya, peserta didik kita, itu juga adalah koneksi kita untuk membantu kita. Betapa masif jumlah mereka. Mungkin di sebuah sekolah mengajar 4-5 kelas, yang satu kelasnya 30, sudah ratusan siswa yang kita ajar. Maka itu adalah koneksi kita untuk membantu apa? Pekerjaan kita. Hal yang sama juga sama. Murid ini memiliki koneksi ke gurunya, maka gurunya juga harus bisa diandalkan ketika guru ini dibutuhkan oleh siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait koneksi. Yang terakhir adalah A, yaitu aksi nyata. Bapak Ibu, kesempatan kali ini ketika ini hanya berbentuk teori saja, maka sudah percuma. Harus ada langkah aksi, Bapak Ibu. Ada kata-kata yang menarik, 1 on aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Cukup aksi kecil saja. Rubah diri kita untuk menjadi lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan terhadap peserta didik kita, anak-anak kita, teman-teman rekan kerja kita, atasan kita. Maka cara pandang mereka ke kita akan luar biasa sekali. Kenapa? Karena aksi itu lebih berharga dari teori. Bapak Ibu, aksi nyata yang lain yang harus kita lakukan, artinya aksi ini harus kita lakukan, tidak lagi sebatas angan-angan. Ini ada motivasi budaya positif, nanti linknya akan saya berikan. Jadi aksi ini tidak sekedar angan-angan, Bapak Ibu, harus kita lakukan. Langkah itu harus kita lakukan bagaimanapun juga. Agar apa? Agar ini tidak sekedar berada di dalam kepala, ini harus berada di luar kepala. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah ini adalah sesi tanya jawab, sesi sharing untuk semuanya, termasuk pengalaman-pengalaman mengajar Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan teman sejawat. Hari ini akan coba kita eksplorasi bersama. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab tentang materi kali ini, yaitu how to become a great teacher. Silakan, mungkin ada beberapa yang ditanyakan, bisa lewat chat atau mungkin raise hand begitu. Disilahkan Bapak Ibu, beberapa hal terkait